siraman rohani ataupun tausiah tambahan tadi sambutan sekaligus tausiah juga, dan sekarang juga sambung lagi dengan tausiah insyaallah akan disampaikan ataupun dipaparkan oleh pembina salah satu RPM Purwakarta yakni Ustaz Muhammad Nuruddin, yang alhamdulillah beliau senantiasa terus berjuang untuk tegaknya dakwah 91 ADFM, salah satunya dengan pengajian rutin bulanan yang diadakan setiap bulan di minggu pertama. Untuk itu marilah kita siapkan telinga dan hati kita untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik ke depannya. Pada beliau kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iring salam senantiasa terlimpahkan tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amin. Para habaib dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita cintai, para alim ulama, juga para kiai asatidz, para sepuh, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di studio, yang sedang mendengarkan di frekuensi 91 DFM. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Sehat ibu, sehat bu? Syukur aku. Bapak-bapak masih sehat ya? Kelihatan. Ibu makan nggak kelihatan. Sehat ya, insyaallah. Tadi sudah dibahas panjang lebar, Masya Allah, oleh Al Habib Mahdi bin Syahab. Doain semoga beliau sehat, amin, betah, istiqomah, amin, ya Rabbal. Hajat-hajatnya mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah luar biasa. Jadi hari Asyura itu besok ya. Tadi sudah dibahas hari Asyura. Intinya di antara daripada keutamaan Asyura ada amalan yang mesti kalau bisa kita laksanakan walaupun masuk kategori enggak wajib. Di antaranya apa tadi? Tausiah al-iyal, ngasih kelapangan kepada keluarga. Jadi bapak-bapak besok mah wayahna ajak istrinya shopping ya, Pak. Nyapanya besok aja shopping ke pasar Bu. Jangan naon di pasar Bu banyak. Di wayahna. Itu fadilahnya apa? Insya Allah rezeki 1 tahun ke depan nanti dimudahkan oleh Allah, dibarokahkan, dimudahkan. Jadi ibu-ibu kalau yang suaminya nggak hadir kasih tahu, Pak, kata guru-guru hari Asyura itu diantara keutamaannya ngasih bahagia keluarga, ngasih lebih ke keluarga, disuruh ajak shopping gitu, minta shopping. Ya kalau misalnya kemarin-kemarin enggak, wayahna tanggal 10 Asyura mah ada keutamaan, ada keistimewaan. Kalau misalnya umpama juga yang sedang mendengarkan umpama ini mah memang lagi naonnya daya lagi enggak ada milikna bahagia ajak
ningali sepur misalnya, ajak ke taman, ajak ke Cikao situ misalnya, ini mah ya bahagiakan keluarga. Healing. Tapi insya Allah ya, mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita. Jadi kalau ada mah jangan sampai nggak dilaksanakan, insya Allah dengan demikian rizki kita akan dilancarkan, dimudahkan, ditambah dan dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Selanjutnya banyak bersedekah, termasuk menyantuni anak yatim. Alhamdulillah nanti setelah ini kita ada santunan anak yatim dari warga Perum Bukit Berbunga. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian juga kalau kita ada milik, khususnya besok di hari Asyura, kasih tetangga kita yang nggak punya, ada fuqara masakin di sekitar kita, banyak sedekah. Tadi udah disampaikan ya, sampaikan oleh Habib Mahdi. Maka terkait masalah ini, di kesempatan pagi hari ini saya ingin ngebahas masalah sedekah. Ibu-ibu, kita akan ngebahas masalah sedekah. Tapi tenang, walaupun saya di sini ngebahas masalah sedekah, insya Allah saya nggak akan minta mana HP ibu sini sedekahkan ke saya. Enggak. Yang bawa motor tenang, pulang bawa motornya ya. Jangan takut. Sekarang ini suka, wah takut ini, ustadznya udah bawa sedekah. Wah disimpan rapat-rapatnya. Insya Allah. Cuman ya kalau mau mah ya mangga, halus ya. Halus atuh. Apa kata ulama teh? Termasuk yang apa namanya boleh israf itu diantaranya adalah sedekah. Jadi ada, kalau di dalam agama israf itu nggak boleh berlebihan, tapi khusus dalam sedekah itu dianjurkan. Nah, nanti ada keterangannya. Baik ibu-ibu, mudah-mudahan nih sebentar aja singkat, mudah-mudahan karena waktu udah jam berapa ya teh? Nah, jam 10:30. Lama. Tapi masih banyak, nanti ada door prize ibu. Jadi yang belum nyatet, yang belum ada door prize, banyak banget door prize-nya ini. Mudah-mudahan barokahnya, semangat. Tayyib. Fadlul sedekah, keutamaan sedekah supaya kita semangat kalau sedekah teh. Nah, di antaranya adalah Galal Habib Abdullah Haddad radhiyallahu anhu. Ada hadis begini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, "Man tasaddaqa faqad fakka lahya sab'ina syaitonan." Siapa orang yang bersedekah, dia sudah membebaskan dirinya dari 70 setan. Tuh hebatnya orang bersedekah. Beliau mengatakan apa maksudnya terbebas dari 70 setan, yaitu dia sudah menghindar dari sifat-sifat syaitan. Ada syaitan ngajak kita kalau mau sedekah itu tiba-tiba ada kepikiran, misalnya nih mau sedekah, ditakut-takutin. Gimana kalau besok ada kepentingan ngedadak? Lah gimana kalau besok mati? Nah, jadi jangan sampai ketipu intinya. Jangan sampai ketipu. Kadang-kadang ini diantara godaan setan. Gimana kalau besok ada kepentingan ngedadak? Insya Allah kalau kita sedekah, umpama pun besok ada kepentingan ngedadak, akan dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Keadaan karena setan itu memerintahkan, mengajarkan manusia ini supaya menjadi orang yang bakhil. Penjelasan ada dalam Ihya tuh banyak. Orang yang bakhil itu adalah gharibun minanar. Orang yang bakhil itu dekatnya bukan ke surga, tapi dekatnya ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Makanya nggak boleh ya. Nauzubillah. Makanya ada doa yang diajarkan Nabi apa itu, Ibu, Bapak? Supaya kita terhindar dari bakhil. Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul. Nah, eta a'udzubika min galbati daini wa qahri rijal, itu mencakup banyak hal. Kalau bisa mah dibaca pagi 3 kali, sore 3 kali. Tapi kalau di antara kita yang hadir ataupun yang mendengarkan di rumah sudah punya rutinitas membaca wirdul latif, ada di situ. Ya, yang sudah punya rutinitas membaca wirdul latif, ada di situ. Baik. Jadi ada setan menakut-nakuti, ada juga yang menunda-nunda sedekahnya, ntar aja minggu depan kalau bonus udah turun gitu.
Pas bonus turun tak ganti we gitu terus kok diikutin. Jadi bermacam-macam itu godaan setan untuk menghalangi kita sedekah. Dengan kita keluarkan berat sedekah, maka terbebaslah kita dari 70 macam setan yang menghalangi kita untuk bersedekah. Jadi ulah di engke-engke, ulah di Nanti. kita. Tayyib. Selanjutnya ada poin. Ini keutamaan berbagi. Inna luqmatan fi batni ja'i afdalu min imarati sab'ina jami. Masya Allah. Supaya kita ada ketanatan betapa pentingnya sedekah. Jadi ada keterangan termasuk kalam Al-Habib Ahmad Al-Atos. Sesungguhnya satu suap, ibu-ibu, satu suap, nggak banyak, ini perumpamaan. Satu suap yang kita sedekahkan, yang kita berikan kepada perut orang yang lapar, fuqara, masakin atau orang yang sedang lapar, itu lebih utama, lebih afdol dari membangun 70 masjid jami. Masya Allah. Ini istimewanya, diantara istimewa satu suapan satu iya nih, naon ieu teh? Gurasnya, satu guras, saya lagi lapar. Itu lebih afdal dari sab'ina jami. Masya Allah. Makanya jangan sekali komo deui satu gantangnya gitu. Tayyib. Kemudian selanjutnya ada kisah di sini. Ada kisah di sini dikisahkan anak Khalilur Rahman. Siapa Khalilur Rahman? Nabi yang dapat julukan Khalilullah siapa? Nabi Ibrahim. Ya. Sama Nabi Ibrahim, Khalilullah, Nabi Muhammad, Khalilullah. Kalau yang ibu-ibu di Peru udah sempat dibahas tuh sama Ustadz ya. Cuman saya ada tambahan. Apa bedanya? Sama-sama artinya sama. Khalil itu kekasih, Habib kekasih. Tapi bedanya dikatakan ya kalau Khalil yakunu Khalilu Khalilan bil ikhtibar, sedangkan Habib yakunu Habibu Habiban bil ibtida. Itu bedanya. Jadi kalau Indonesia sama-sama kekasih, cuman bedanya kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habibullah, gelarnya kekasih Allah. Jadi kekasih itu dengan diciptakan dulu jadi kekasih Allah. Tapi Khalil Nabi Ibrahim dapat gelar Khalilullah setelah mendapatkan ujian yang luar biasa, yaitu ketika peristiwa bulan Dzulhijjah yang kita selalu laksanakan, ketika proses diperintahkan untuk menyembelih putra sematawayangna. Nah, eta diantara perbedaannya, sama-sama kekasih, cuman itu diantara perbedaan makna Habib dan makna Khalil. Baik, Khalilullah yaitu Nabiullah Ibrahim Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membangun Ka'bah. Selesai membangun Ka'bah, sholat fi kulli ruk'in min arba'ini al-faraqah. Jadi Nabi Ibrahim setelah membangun beres Ka'bah, di setiap seginya itu sholat 1000 rakaat. Di setiap sisinya sholat 1000 rakaat. Maka fa'auhallahu ilaih, Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, ma'ahsana ma fa'ata, alangkah bagusnya, baiknya apa yang telah kau perbuat. Walakin akan tetapi luqmatun fi batni ja'i tunfikuha alaihi khairun min hadza kullih. Satu suapan yang engkau berikan, yang engkau infakkan kepada orang yang lapar itu lebih utama dari apa yang engkau telah kerjakan tadi. Masya Allah, luar biasa Bu ya. Luar biasa, karena itu jangan sungkan-sungkan dalam kita bersedekah, karena memang keutamaannya juga luar biasa. Apalagi dalam surah Saba dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Apapun yang kalian infakkan macamnya, berupa makanankah itu ataupun berupa yang lainnya, fahuwa yukhlifuh, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengganti. Ini
firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kudu yakin. Kalau orang yang enggak yakin ya berarti bisa kufur ini. Jadi pasti diganti apa yang kita keluarkan, apa yang kita sedekahkan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khairur raziqin. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya pemberi rezeki. Mudah-mudahan sedikit lagi. Ada Ada satu keterangan, mana gosomalun min sodakoh, tidak akan berkurang harta dengan disedekahkan. Tuh, supaya mengikis ini terus kebakilan dalam hati. Kalau ada, tidak akan berkurang harta ketika kita sedekahkan, karena hakikatnya adalah bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, akan bertambah sampai ada lagunya itu. Topik kumaha lagunya teh? Lupa. Wah, lagunya ibu. Aya we nya dengerin sekali play eta. Aya. Yang pokoknya adalah enggak usah dinyanyiin, males sopinya. Kudu. Baik. Idza tasaddaqa rajul. Kalau orang udah bersedekah, disedekatin dengan sebuah sedekah apapun macamnya, berupa makanan, pakaian, fulus. Kalau dia sudah bersedekah, taqulu bilisani haliha, sebetulnya sedekah itu berkata dengan lisan halnya, ya. Sedekah yang kita keluarkan berkata dengan lisan halnya 3 perkataan. 1. Qad kuntu qalilatan fasirtu katsiratan. Aku sebelumnya jumlahnya cuma sedikit, maka dengan disedekahkan nantinya akan jadi banyak. 2. Qad kuntu faniyah fasirtu baqiyah. Dulu aku sifatnya fana. Ibu punya duit 100.000, beli cireng. Ya udah, dimakan habis. Tapi dengan disedekahkan jadi, ya kalau cirengnya disedekahkan juga sama ya. Fasirtu baqiyah. Dulu sebelum disedekahkan sifatku itu fana, udah hilang begitu aja, nggak ada nilainya di sisi Allah. Dengan disedekahkan jadi kekal, jadi abadi. Nanti akan kita jumpai balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di dunia juga insya Allah ya, termasuk keistimewaan sedekah dunia, khususnya fil akhirah. Terakhir, yang ketiga, qad kunta tahfaduni fasirtu ahfaduka. Selama ini kamu yang ngejaga aku. Dengan disedekahkan, mulai saat ini aku yang akan menjaga kamu. Nah, ibu punya duit 200.000, kan dijaga ya, ditaruh di dompet. Komo punya duit 100 juta, punya bu? Amin, mudah-mudahan ya. Amin. Ya didoain, cuman kalau udah ada jangan lupa sama yang ngedoain. Nah, ibu, bapak punya duit 100 juta, kan dijaga, disimpan di brankas, disimpan di bank. Tapi dengan disedekahkan udah nggak kepikiran lagi. Mulai detik itu dia yang akan menjaga kita, khususnya setelah kita meninggal dunia. Bahkan ada keterangan-keterangan, berapa banyak orang terhindar dari bala karena sebab sedekah. Maka di sini juga ada cerita. Inti ceritanya setiap hari selalu bersedekah sebelum keluar. Suatu ketika dititipkan ke keluarganya, ya disedekahkan, dan akhirnya ternyata nggak dikeluarkan. Dapat khobar, anaknya jatuh, tangannya patah. Ternyata pasti ada sebab. Ternyata uang yang dia titipkan untuk disedekahkan belum diberikan kepada yang berhak oleh keluarganya. Kalau seandainya udah diberikan, insya Allah bala tidak akan melompati sedekah yang kita lakukan. Baik, sedikit lagi. Hasinu, dalam riwayat hasinu amwalakum bizakat. Jagalah harta kalian dengan mengeluarkan zakat. Ibu, bapak kalau ada duit, memang ada udah mencapai nisab, jangan lupa keluarkan zakatnya. Itu untuk menjaga harta kita. Jadi menjaga harta bukan cuma disimpan di bank, disimpan di brankas, itu bisa hilang dengan sebab-sebab yang banyak.
bisa hilang dengan sebab-sebab yang banyak. Tapi kalau kita mau menjaga harta kita, rumah pengen aman, kendaraan pengen aman, pengen selamat, maka jangan lupa untuk mengeluarkan zakat. Kemudian wadawu marodokum bis sedekah, obati yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Berobat boleh, ibu bapak sakit berobat, beli obat warung, beli obat di apotek, silahkan. Cuman jangan lupa bersedekah. Ini resep dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa sedekah. Niat pas keluarkan teh, saya sedekah, niat buat kesembuhan saya, niat buat kesembuhan kolesterol saya, darah tinggi saya, asam urat saya, dan lain sebagainya. Niatkan dalam hati ketika mau mengeluarkan sedekah. Ini resep dari Nabi. Jadi obati sakit kita dengan sedekah. Nah, mau dibarengin dengan obat, mangga silahkan. Diwadi ada bio HS iklan lagi. Iklan lagi kita itu namanya. Masya Allah. Khair insya Allah ya, mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan nih keterangan banyak. Nah, terakhir nanti dilanjutinnya mah simak program Panji ya, mudah-mudahan bisa istiqomah ada guru-guru kita. Nah, di sini ada beberapa kisah. Di antaranya ada kisah Yurwa, diriwayatkan anna malakal mauti akhbaru Sulaimana, sesungguhnya malaikat maut mengkhabarkan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam bimauti syabin ba'da khamsati ayyam. Jadi kisahnya gini, Nabi Sulaiman dikasih informasi sama malaikat pencabut nyawa. Informasinya apa? Ini pemuda umurnya 5 hari lagi. Jadi Nabi Sulaiman dikasih informasi sama malaikat pencabut nyawa bahwasanya pemuda ini usianya 5 hari lagi mau mati. Ternyata udah berlalu 4 bulan belum mati-mati. Walam yamut dalika syab, belum mati-mati itu pemuda, katanya 5 hari lagi mati. Tapi kok ternyata ini udah 5 bulan belum mati-mati. Akhirnya nanya, Mas, karena malaikat nggak mungkin bohong, dusta. Fasa'ala malakal mauti an dzalik, maka Nabi Sulaiman bertanya kepada malaikat maut perihal tentang tadi. Ternyata si pemuda ini menjumpai ada orang yang minta-minta, ada orang yang butuh, dia kasih. Di sini dikasih keterangan, dikasih 5 dirham. Jadi ngasih ke orang yang minta-minta itu 5 dirham. Dan barokah daripada sedekahnya, setiap 1 dirhamnya diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 tahun. Dia ngasih 5 dirham, berarti kali 5 tahun. Jadi yang tadinya usianya 5 hari lagi, berkat daripada sedekahnya 1 dirhamnya dikasih ganti oleh Allah 1 tahun, 5 tahun usianya tertunda. Masya Allah, udah 5 tahun baru meninggal. Itu barokah dari sedekah. Jadi kok katanya bakal dapat ganti dan lain sebagainya. Misalnya berapa banyak mungkin sedekah yang kita keluarkan yang menjadi penghalang. Tadinya kita keluar kesenggol sama kecium siapa itu teronton misalnya, kan lumayan ya namanya. Jadi nggak jadi gitu kan, nyungsruk ke selokan nggak jadi sebab kita sedekah. Atau mungkin saja kemarin sebenarnya kita udah mati gitu, cuman kita pernah bersedekah ditunda hingga akhirnya sekarang alhamdulillah masih bisa thalabul ilmi. Oleh karena itu banyak sekali ini penjelasan mengenai tentang sedekah. Mudah-mudahan di lain waktu, di lain kesempatan akan kita bahas kembali. Di antaranya akan ada banyak penjelasan. Jangan sampai menolak orang yang minta kepada kita. Dan termasuk juga ada adab-adab bersedekah. Termasuk juga kepada siapa yang lebih utama bersedekah. Juga ada tingkatan-tingkatan sedekah yang ke setiap orang. Ada kalanya itu lebih afdol, ada juga perbedaannya. Dan insya Allah mudah-mudahan di kesempatan yang lain, baik di acara pengajian atau juga di acara siarannya, bisa kita lanjutkan kembali. Karena itu selalu simak 91 Wadi
Ibu suka simak ibu? Simak ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan barokah buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir kami mengucapkan terima kasih banyak buat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang sudah ikut serta membantu kesuksesan acara ini dalam bentuk hal apapun, atau yang selalu memperhatikan, membantu ikut mensukseskan setiap program, setiap acara, baik untuk meramaikan dan lain sebagainya. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga itu jadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi wasilah kita terhindar dari bala, jadi wasilah kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Walau minkum. Pagi hari ini nggak ada tanya jawab, insya Allah di pertemuan-pertemuan yang akan datang, karena masih ada program kita, sedangkan waktu udah siang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian selanjutnya mungkin ada door prize dulu atau sambutan dulu. Santunan dulu, door prize dulu. Door prize sebentar, santunan langsung bisa mulai pulang ya, udah gitu. Oke, ada door prize sebentar. Ya, ada door prize sebentar. Kita door prize dulu. Yang belum